My Demon episode 14 dimulai dengan kilas balik Sera yang mengaku kepada Guwon bahwa Sukmin berada di balik segalanya. Sementara itu, Sukmin mencekik Do-hee di kantornya. Untungnya, Guwon berteleportasi ke Do-hee dan menyelamatkannya. Segalanya menjadi intens, dan pengawal Sukmin mencoba mendobrak pintu. Hal ini memaksa Guwon untuk memindahkan mereka bertiga dengan berteleportasi ke atap favoritnya. Di atap, Sukmin yakin Guwon tidak akan membunuhnya. Itu bertentangan dengan kode etik yang tertulis dalam buku iblisnya. Namun, Guwon mengatakan dia akan menyiksa Sukmin sampai dia memohon kematian. Do-hee meminta Sukmin untuk menyerahkan diri. Tapi Sukmin bangga, dia pikir dia bisa lolos dari kejahatannya. Guwon mengklarifikasi bahwa Sera sedang dalam perjalanan ke polisi dan memiliki banyak bukti yang memberatkan suaminya. Mendengar ini, Sukmin mengubah pendiriannya dan memohon pada Guwon untuk membuat kontrak dengannya. Dia ingin merahasiakan kejahatannya, tapi Guwon menolak mengabulkan keinginannya. Pada akhirnya, Sukmin memutuskan untuk melepaskan diri dari cengkeraman Guwon dan jatuh hingga tewas. Suan terkejut mendengar kejahatan dan kematian kakaknya dan menangis di kantor polisi. Bahkan para detektif pun kaget dengan pergantian peristiwa dan motif di balik kejahatan Sukmin. Media segera mengambil berita tersebut. Do-hee dan Guwon pulang. Dia meminta maaf karena terlambat menyelamatkannya dan menyembuhkan lukanya. Seok-hun tiba untuk memeriksa Do-hee, dan kami mengetahui jika jasad Sukmin hilang. Apakah ini berarti dia masih hidup? Tapi bagaimana caranya? Do-hee memberitahu kedua pria itu tentang percakapan terakhirnya dengan Sukmin. Dia khawatir jika Sukmin mungkin mengatakan yang sebenarnya tentang kematian orang tuanya. Seok-hun mengira Sukmin berbohong dan mengatakan pada Guwon bahwa Do-hee akan hancur jika apa yang dikatakan Sukmin benar. Guwon terus mengkhawatirkan istrinya dan berjanji akan selalu ada untuknya. Dia bilang selama dia memanggil namanya, dia akan muncul. Keesokan paginya, pendeta tersebut membaca tentang kematian Sukmin di surat kabar. Media terus menelepon, menanyakan detail kematian Sukmin. Mereka berharap untuk mewawancarai Do-hee sejak dia berada di tempat kejadian. Namun, timnya mengklarifikasi bahwa dia tidak perlu diganggu. Karyawan Do-hee juga mengkhawatirkan dirinya dan masa depan perusahaan. Meskipun demikian, Do-hee yakin hal ini akan segera berakhir. Di tempat lain, Gayong mengunjungi Seok-hun untuk meminta maaf dan mengucapkan selamat tinggal. Geng mafia mencoba membuka lembaran baru dengan membuka restoran, dan Sera mengunjungi Guwon untuk mengembalikan buku iblisnya. Dia bertanya padanya tentang kata-kata Sukmin kepada Do-hee. Sera mengklaim hal itu mungkin karena Sukmin sangat yakin ibunya jahat. Hal ini membuat Guwon khawatir, yang menceritakan rahasianya pada Bok Gyu dan bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia berada di posisi Do-hee. Bok Gyu menjawab bahwa dia akan mencoba melupakannya, dan Guwon mempertanyakan apakah itu mungkin. Di kantor, Do-hee kesulitan melupakan kata-kata Sukmin. Dia mencoba menggali lebih dalam tentang Chon-suk melalui internet dan menanyakan beberapa pertanyaan pada Da-jong. Da-jong pernah bekerja untuk Chon-suk sebagai sekretaris dan mengungkapkan bahwa Chon-suk mengalami cedera lutut setelah kematian orang tua Do-hee. Namun, para karyawan diberitahu bahwa itu adalah penyakit kronis. Semakin dia menyelidikinya, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Begitu Guwon kembali, dia memintanya membantunya menemukan kebenaran. Mereka menuju ke kantor Chon-suk, dan Do-hee melihat salib yang biasa disimpan oleh Chon-suk. Ini mengingatkannya pada pendeta. Mereka mengunjungi gereja dan disambut oleh pendeta. Pendeta memang mengharapkan kedatangannya dan ingin mengatakan yang sebenarnya sesuai keinginan Chon-suk. Menurut ceritanya, ternyata setelah orang tua Do-hee memerasnya, Chon-suk mengikuti mereka dengan mobilnya. Hal ini menyebabkan kejar-kejaran mobil liar. Chon-suk memprioritaskan keuntungan finansial perusahaannya daripada keselamatan karyawannya, dan dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Pada saat yang sama, ayah Do-hee tahu jika waktunya hampir habis. Dia telah menandatangani kontrak dengan Guwon 10 tahun lalu. Dia masih ingin menyelamatkan para karyawan dan pulang ke rumah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya. Ketika kejar-kejaran mobil meningkat, orang tua Do-hee kehilangan kendali atas mobil mereka dan mengalami kecelakaan. Guwon segera tiba dan menolak menandatangani kontrak lain dengan ayah Do-hee. Pria itu memohon pada Guwon untuk setidaknya menyelamatkan istrinya, namun permohonannya diabaikan. Guwon memberitahunya bahwa manusia hanya mendapat satu permintaan, dan dia akan mati karena serangan jantung. Pada saat yang sama, Do-hee juga menelepon orang tuanya, dan ayahnya meninggal saat mencoba mengambil handphone tersebut. Chon-suk menyaksikan semua ini dan ketakutan saat Guwon mendekatinya. Guwon ingin mengetahui keinginannya, tetapi sebelum dia dapat berbicara, mobilnya meledak. Chon-suk terpental yang membuat lututnya terluka akibat ledakan tersebut. Mendengar cerita pendeta itu, Do-hee terkejut dan sekaligus mengetahui kebenarannya, dan yang terpenting, mengetahui jika Guwon juga terlibat. Namun, dia mencoba bersikap seolah semuanya baik-baik saja di antara mereka.
Guwon mendengar Do-hee menangis di kamarnya dan merasa bersalah. 진짜 악마를 목도하고서야. Malamnya, Guwon memberitahunya jika dia akan pergi untuk mencari kesepakatan kontrak baru, dan Do-hee menghabiskan malam di rumahnya memikirkan semuanya. Rupanya Guwon mengunjungi pendeta itu, yang memperingatkannya untuk menjauh dari Do-hee. Dia mengingatkan Guwon bahwa dia bertemu Chon-suk 10 tahun lalu ketika dia membawa ayah Do-hee ke neraka. Pendeta tersebut yakin Guwon akan lebih menyakiti Do-hee dan menyarankan dia untuk berhenti sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Setelah bertemu dengan pendeta, Guwon pergi ke atap favoritnya dan mendapat kunjungan dari dewa. Dewa ingin Guwon menemukan sendiri mengapa dia dan Do-hee tidak akan pernah bisa bersatu. Guwon khawatir akan menyakiti Do-hee, tidak mengetahui bahwa dia telah melakukan ini di masa lalu. Hal ini sangat menyusahkan semua pihak yang terlibat. Dewa menghibur Guwon, mengatakan kepadanya bahwa bukan salahnya dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi malam itu. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu, tapi kita tidak tahu kesepakatan apa yang dibuat ayah Do-hee. Guwon kembali ke rumah dan menemukan Do-hee sudah pergi. Dia melacaknya ke makam Chon-suk. Guwon sengaja mendengar curahan hati Do-hee di makam Chon-suk tanpa sepengetahuannya, bertanya-tanya apakah Do-hee akan jatuh cinta padanya jika dia tahu yang sebenarnya. Hal ini membuatnya sedih, dan Guwon pergi sebelum dia bisa mendengar Do-hee merasionalisasi motifnya malam itu. Tampaknya Do-hee masih bersedia memberinya kesempatan. 정구원이 아빠의 삶을 구한 걸지도 모르잖아. Setelah itu, Do-hee mampir ke Sunwol untuk mengawasi peluncuran produk baru yang akan berlangsung di sana. Dia bertemu Gayong, yang menginginkan kebahagiaannya dan mengucapkan selamat tinggal. Do-hee meminta untuk menemui Guwon, dan Bok-gyu memberitahunya bahwa suaminya tidak ada. Dia menyarankan untuk menunggunya di kantornya. Saat berada di sana, seorang wanita datang mencari Guwon. Di mana wanita itu ingin membatalkan kontrak mereka karena waktunya habis. Guwon muncul entah dari mana dan menolak membantunya. Dia bilang dia bukan malaikat tapi iblis dan melihat wanita itu mati. Do-hee menyaksikan ini dengan ngeri dan segera bergegas keluar setelah menyadari apa arti jam di kantor Guwon. Dia menyadari nama ayahnya juga tercantum di sana, dan dia sadar bahwa Guwon juga tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Beberapa menit kemudian, Bok-gyu melihat Guwon dan memberitahunya bahwa Do-hee ada di kantornya. Guwon menyadari jika Do-hee pasti melihat sisi iblis kejamnya dan mencarinya. Pada saat yang sama, Seok-hun datang dan bertanya-tanya mengapa Do-hee tampak takut pada Guwon. Guwon juga memperhatikan ini dan mundur. Seok-hun membawa Do-hee ke kantornya dan bertanya ada apa. Do-hee mengakui bahwa dia disakiti oleh orang-orang yang dia cintai dan sekarang sangat membenci mereka. Sementara itu, Guwon mengunjungi dewa tersebut dan mengatakan bahwa dia benar. Dia merasa seperti dia terus membuat Do-hee sengsara. Dewa mengatakan jika manusia memang selalu menjadi neraka bagi satu sama lain. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa dia adalah iblis. Malamnya, Guwon menunggu Do-hee di luar kantornya dan mengajaknya berjalan-jalan. Do-hee mencoba menahannya, mendiskusikan rencana Natal mereka dan yang lainnya. Namun, Guwon memintanya untuk menyelamatkan dirinya dari neraka saat ini dan melepaskan tangannya. Do-hee terdiam ambigu antara bertahan atau melepaskan, bahkan ia terlalu takut untuk berbalik dan melihat. Dia terus memanggil namanya saat air mata mengalir di wajahnya. Sedihnya, Guwon telah pergi, dan dia menyadari hal ini saat dia mengumpulkan keberanian untuk kembali dan melihat. 나의 구원은 사라졌다. Sial, beri kami waktu sejenak untuk mengambil tisu. Adegan terakhir itu juga menghancurkan kami. Itu adalah ucapan selamat tinggal yang kejam, dan Do-hee pantas mendapatkan yang lebih baik. Guwon setidaknya seharusnya mendengarkan apa yang dia katakan tentang situasinya. Itu mempengaruhi keduanya, namun dia membuat keputusan sendiri. Kita tahu Guwon punya niat baik, tapi itu menyedihkan. Do-hee telah dikhianati oleh semua orang yang dicintainya, dan itu pasti sangat menyakitkan. Namun, dia bersedia memberi Guwon kesempatan dari keraguan tersebut dan mendengarkan cerita dari sisinya. Dia ingin tahu kesepakatan apa yang dibuat ayahnya. Setidaknya, Guwon seharusnya menceritakan semuanya sebelum menghilang dari hidupnya. Di sisi lain, kita masih penasaran dan bertanya-tanya tentang Sukmin. Di mana jenazahnya jika dia sudah mati? Seseorang jatuh dan mati, namun tidak ada mayatnya. Apakah polisi serius? Dia masih hidup dan merencanakan langkah selanjutnya. Dia mungkin menggunakan trik yang dia pelajari dari buku panduan iblis untuk bersembunyi dari Guwon. Dengan kepergian Guwon, Do-hee menjadi sasaran empuk, dan Sera sebaiknya mengawasinya juga. Dengan 2 episode tersisa, kami berharap pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab sebelum pertunjukan berakhir pada pekan depan.